Baik, ini adalah contoh soal untuk hukum kolom. Ya, ini ada soal sebuah muatan Q1 sebesar 5 nanokolom diletakkan pada titik pusat koordinat. Muatan lain Q2 sebesar minus 3 nanokolom diletakkan sejauh 0,5 meter sebelah kanan muatan Q1. Ya, kalau kita gambar, ya, kita gambar. Kita gambar, jawab. Berarti ada gambarnya seperti ini. Ada sebuah muatan sebesar Q1 sebesar 5 nanokolom, berarti Q1 di sini. Sekarang letakkan di pusat koordinat. Dan Q2 ya, sebesar minus. Jadi ini tanda minus, ya. Diletakkan sejauh 0,5 meter. Berarti jarak antara ini dengan ini adalah antara Q1 dengan Q2 ini 0,5 meter. Ini adalah Q1, ini adalah Q1, ini Q2, ya. Yang ditanya adalah tentukan berapa besar arah gaya yang dilakukan muatan Q2 pada Q1. Yang pertanyaan A adalah yang ditanya berapa besar gaya yang terjadi pada Q1 yang disebabkan oleh Q2. Berapa besar gaya ini, karena berbeda ya, berarti satu ke arah Q2 mengarah ke sini, ya, berarti ini F2, ya, gaya kedua, gaya dari muatan kedua, F1 ke sana, ya, karena berbeda, satu plus dan satunya lagi minus, jadi akan saling tarik menarik. Maka F1 menuju ke arah Q2, ya, Q1 menuju ke arah Q2, dan Q2 menuju ke arah Q1. Yang ditanya adalah berapa besar arah gaya yang dilakukan Q2 pada Q1. Ya, berarti yang ditanya adalah berapa besar gaya yang terjadi pada Q1. Ya, berarti di sini kita menuliskan di sini saja. Q1 F1 sama dengan K, konstanta kolom, dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan kuadrat jarak keduanya. Ini kita konstanta K9, kita gunakan 9 saja. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dikali dengan muatan Q1. Muatan Q1 sebesar 5
nano kolom 5 kali 10 pangkat minus 9 kolom dikali dengan minus 3 kali 10 pangkat minus 9 kolom dibagi dengan kuadrat jarak antara keduanya 0,5 kuadrat. Maka kita dapat hasilnya 9 kali 5 dikali 3. Coba kita pakai kalkulator saja. 9 kali 5 kali 3. 135 9 kali 10 pangkat 9 cancel ya, ini bisa kita palang ya, kali 10 pangkat 9 pangkat minus 9 meter kuadrat per kolom kuadrat. Kolom dibagi habis kolom ini 0,5 meter ya kuadrat, maka ini juga bisa dipalang, tinggal 0,5 kuadrat dibagi dengan 0,5 kuadrat tinggal Newton ya, 0,5 kuadrat sama dengan 0,25. Maka kita mendapat hasilnya sebesar 135 dibagi dengan 0,25. 540 dikali dengan 10 pangkat minus 9 Newton ya, kita dapat hasilnya. Oh ya, ini notasi ini kenapa kita menggunakan 135? Ini padahal minus ya, kita yang kita cari di sini adalah magnitudenya, kita tidak mencari arahnya. Jadi ini kita anggap sebagai plus ya, ini sebaiknya kita gunakan tanda ini ya. Besarnya gaya, kita tidak berbicara arah ya, maka kita dengan kata lain yang A, kita bisa mengatakan bahwa besarnya gaya yang terjadi pada Q1 yang disebabkan oleh Q2 adalah 540 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Arahnya seperti apa? Arahnya kita bisa temukan ini, arahnya ke arah kanan, maka F1 arah vektornya gaya yang terjadi adalah ke arah plus ya, 540 kali 10 pangkat minus 9 Newton pada vektor satuan I, atau ya kadang-kadang digunakan notasi yang agak berbeda tapi sama saja artinya Newton AX sama saja artinya. Jadi ini adalah magnitud, ini magnitud dan arah vektor, ini berbentuk skalar, ini berbentuk vektor. Jadi kita sudah menyelesaikan untuk yang A. Sementara yang untuk yang B kita menyelesaikan
kita tahu bahwa F2 ya, persamaannya sama saja, K Q1 kali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya, karena persamaan ini sama dengan yang di atas, maka juga kita mendapatkan hasil yang sama. 540 kali 10 pangkat minus 9 Newton. Sekarang kita menentukan arah vektornya. Apakah arah vektornya sama? Coba kita lihat. Arah F2 bukan F1, F2 menuju ke arah minus, maka kita menuliskannya minus 540 arah vektornya minus 540 kali 10 pangkat minus 9 Newton I pada arah minus I ya. Kita pindahkan minus ke sini. Minus I ya, pada sumbu X ini kita mengatakan pada arah ini kita mengatakan arah I, arah minus I, ke sini arah minus J, ke atas adalah arah plus J ya, vektor satuan. Sama dengan ya, kadang-kadang digunakan juga AX, umumnya si AX ya, 510 pangkat minus 9 Newton AX. Jangan lupa gunakan tanda vektor satuan. Beginilah cara menyelesaikan persamaan kolom ya, menyelesaikan hukum kolom. Jadi si kolom bisa menentukan berapa besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan dengan persamaan yang sudah dikeluarkan di tahun 1785. Ini persamaannya, ini hasilnya ya, bisa diketahui dengan persamaan si kolom, kita bisa mengetahui hasilnya seperti apa. Baik, untuk selanjutnya silakan mengerjakan soal berikut ya, iya, dikerjakan soal berikut. Jawabannya untuk latihan silakan dijawab di kolom komentar di bawah.